Oke, halo sahabat operator Arkas dan tim manajemen BOS di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat RKAS pergeseran untuk menyesuaikan pelaporan di tahap yang kedua. Oke, langsung saja ya kita mulai pada tutorialnya. Oke, pertama kita login dulu ya di aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau Arkas ya. Kita masuk ya. Ya, ini tampilan utama dari Arkas. Kemudian kita ke bagian penganggaran ya, menunya di atas sini. Kemudian aktivasi kertas kerja. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada tombol pergeseran ya di BOS reguler. Kita tekan tombol pergeseran ya. Selanjutnya buat pergeseran anggaran ya. Kita tunggu loadingnya. Oke, ini sudah selesai ya. Di sini sudah ada tombol batal pergeserannya jika ingin membatalkan. Nah, kita ke menu kertas kerja ya di atas sini. Oke, kemudian kita ke sumber dana ya, kita pilih BOS reguler revisi ke 1 ya, ini baru 1 kali revisi ya. Oke, nanti akan muncul ya tampilan seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita akan menyesuaikan ya untuk penganggaran di tahap yang kedua ya. Kita akan memperbaiki RKAS anggaran yang kita buat pada saat di RKAS induk ya, RKAS pertama. Nah, karena kalau ada yang perbedaan pasti ada ya. Nah, kita harus melakukan mengganti ya anggaran-anggaran yang tidak sesuai dengan laporan BOS di tahap yang kedua. Tapi kalau ada yang sama ya tidak perlu diganti ya. Contoh untuk anggaran yang ini ya, belanja makan minuman pada belanja aqua galon. Nah, ini kan pasti jumlahnya tiap bulan pasti berbeda ya, jumlah aqua galon yang kita belanjakan. Contoh kita anggarkan untuk tiap bulan itu 10, tapi yang terrealisasi itu 7, berarti kita ganti 7 ya. Jadi yang akan kita ganti di sini untuk RKAS pergeseran itu untuk tahap yang kedua ya, jadi April, Mei, Juni, dan Juli dan Agustus. Sedangkan September, Oktober, November, Desember itu tinggal menyesuaikan, tapi yang harus sesuai dengan laporan pembelanjaan itu harus April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu harus sesuai ya, baik jumlah dan harganya itu harus sesuai dengan belanja di tahap yang kedua. Nah, di sini sudah ada yang belum terpakai itu 60.000 ya, karena ada pengurangan jumlah barang kan. Nanti yang kurang-kurang itu kita inputkan di tahap yang ketiga ya, bisa. Nah, di sini saya beri contoh untuk sampul rapor yang kita anggarkan di bulan Juni ya, tapi tidak dibelanjakan di bulan Juni. Nah, di sini kita nanti akan menganggarkan di Oktober ya, realisasinya mungkin di Oktober, jadi kita pindahkan ke Oktober ya. Oke. Nah, di sini saya juga akan mencontohkan untuk contoh kegiatan ini ya, MGMP. Ini kegiatan MGMP
tidak sesuai jumlah anggarannya ya dengan anggaran yang terrealisasi. Waktu RKAS induk ini ya yang kita buat April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya untuk total harganya ya. Tapi itu tidak sesuai, tidak terrealisasi, kita bisa hapus solusinya, kemudian kita input baru ya. Kalau memang harga satuan ini sudah tidak bisa dirubah, kalau kita mau mengganti harga satuan ya, jadi kita harus input baru lagi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menyisipkan kegiatan ya. Contoh ada kegiatan yang sama, tapi walaupun kegiatan yang sama MGMP, tapi perbedaannya di satuan item ya. Jadi salah satu guru itu mengikuti satu kali kegiatan itu 3 kali ya dalam 1 bulan. Jadi Juni ini kita buat 1 kali 3 ya, bukan 1 kali 1 ya. Kalau di tahun anggaran sebelumnya di RKAS induk itu hanya bisa 1 kali 1, jadi otomatis yang lain itu akan berbeda dengan yang ini ya. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk pergeseran belanja modal ya. Contohnya ini buku, waktu di RKAS induk ini kita anggarkan 1 kali ya. Ini totalnya banyak sekali, 44 juta, tapi sebenarnya ini sudah dibagi menjadi 4 paket ya. Jadi kita harus memilahnya. Caranya untuk memilah, jadi kita harus hapus ya, ini anggaran ini kita bisa hapus, tapi sebelumnya kita sisipkan dulu untuk buku paket yang pertama, buku paket kedua, buku paket ketiga, buku paket yang keempat, baru kita hapus ya yang ini. Kita sisip dulu untuk buku paket yang pertama ya. Sini kita cari buku, di sini saya akan menginputkan buku informatika ya. Nah, kita bisa mencarinya ya, kalau tidak ada buku informatika, kita bisa cari nama-nama yang sejenis ya. Contoh ini ya, komputer ya. Coba kita cari kalau ada buku. Ini tidak ada buku komputer ya, kita coba cari lagi ya, kita search ya. Kalau tidak ada, kita langsung ke buku umum saja ya. Ini belanja modal buku umum. Kalau tidak ada nama bukunya ya, kita cari persamaan bukunya di sini ya. Oke, kayaknya ini bukunya bisa teknologi ya, sejenis teknologi informasi dan komunikasi. Kalau tidak ada buku yang sejenis informatika, lebih dekatnya dia di buku teknologi. Sebenarnya ini kita bisa mengusulkan ke dinas ya untuk menambahkan nama barang, yaitu buku informatika ya, ke dinas. Tapi sebagai alternatif kita bisa menggunakan persamaan ya. Ini saya pakai buku teknologi ya. Di sini saya tentukan lagi untuk satuan itemnya dulu ya. Di sini paket ya, langsung harganya kita tentukan ya. Yang pasti ini sudah tidak sebanyak dengan buku paket yang pertama ya, karena itu hanya anggaran sebelumnya ya. Ini yang terrealisasi yang ini ya, ini 5 juta sekian ya yang terrealisasi. Ini baru buku paket pertama. Kemudian di sini saya centang pembelanjaannya di bulan
Oke, saya cek dulu ya di bulan Juni ya. Oke, Juni 1 paket ya. Kalau sudah sesuai kita tekan oke ya. Ini bertambah lagi ya buku ya. Ini kita bisa hapus ya, yang anggaran yang 44 juta ini sudah bisa kita hapus ya. Tinggal kita sisipkan lagi buku-buku paket yang berikutnya ya. Kalau masih ada pembelanjaan buku yang lain ya, yang sesama kegiatannya, yaitu belanja modal buku. Oh, ini tidak dapat dihapus karena sudah dianggaran sebelum perubahan. Jadi di sini kita cek. Kayaknya error ya. Saya kembali lagi, saya hapus ya. Saya cek dulu mengapa tidak bisa hapus ya. Pasti ada error, jadi kita harus keluar dan kita masuk lagi. Nah, saya masuk buku ya, saya centang. Nah, di sini ya baru kita hapus. Yes. Ya, ini sudah terhapus ya. Tinggal kita sisipkan lagi ya. Oke, apabila kita sudah selesai ya melakukan pergeseran ya, di sini harusnya yang belum ini sudah 0 ya. Kita sudah sesuaikan untuk pergeseran, disesuaikan dengan anggaran yang sudah terrealisasi. Nah, di sini kita bisa print dulu ya, atau simpan ya untuk print out dari arkas pergeserannya, karena biasa ini diminta oleh dinas ya. Jadi kita harus print ya atau save, dan kita bisa lebih baik save ya, save dulu baru kita print supaya kita ada soft copy-nya ya. Ya, mengenai cara save as ini ya ke PDF ini ya caranya. Jadi kita di sini sudah membuat folder ya untuk RKS online. Ini ada tahap 2, ada tahap 1, semuanya sudah tersimpan. Karena kalau kita sudah berganti ke RKS, sudah selesai simpan, kemudian kita masuk lagi ke RKS perubahan, maka RKS pergeseran itu ya akan hilang ya print outnya. Jadi diwajibkan kita harus menyimpan soft copy dari RKS, baik RKS induk, RKS pergeseran, dan nantinya juga akan ada RKS perubahannya untuk pembuatan laporan bos tahap yang ketiga. Nah ini adalah contoh RKS manual ya. Jadi kita harus sesuaikan juga ya, belanja tahap 2 ini harus sudah sesuai dengan RKS manual kita ya, atau belanja ya, realisasi belanja ya. Nah, ini ada lembar kerja ya, untuk lebih rinci lagi ya, ada belanja operasi, belanja modal ya. Ini biasa juga diminta oleh dinas sebagai pelaporan dana bos. Nah, jadi kita simpan semua ya, print out ini, baik soft copy maupun kita cetak ya. Oke, ini yang unit lebih rinci lagi, kita save lagi ya. Kemudian ini ya lembar kertas kerja, kita save lagi ya. Oke ya. Kalau sudah semua ya, itu yang penting-penting ya. Ini sudah jarang diminta di dinas ya per TW, karena sekarang sudah ada RKS per tahap ya di sistem Arkas. Ya, kalau sudah benar-benar sesuai ya, di sini kita bisa menekan tombol pengesahannya di atas ini. Di sini ada tombol pengesahan. Nah, kita bisa menekan itu untuk mengirimkan RKS pergeseran ini
untuk disahkan dulu oleh meminta pengajuan pengesahan oleh Dinas Pendidikan ya di daerah di mana tempat sekolah kalian ya berdomisili. Kita pilih sumber dana ya di sini. Oke, nah sebelumnya saya juga ingatkan untuk kita selalu membackup ya, membackup RKS kita agar lebih aman ya, supaya ketika kita ada kesalahan ya dalam membuat RKS pergeseran, kita bisa kembali ke backupan sebelumnya ya. Oke ya, di sini saya sudah membuat ya folder-folder backupan ya. Ini ada tanggalnya, kemudian ada keterangannya ini sebelum pergeseran. Nah, ketika kita ada sesuatu, kita bisa kembali ke backupan sebelumnya ya. Ini ya, cara backupannya ya. Ini RKS induk ya. Mengenai cara backup ini ya, kita tekan tombol search, kemudian ketikkan ya tombol search. Ini kita harus close dulu ya. Kalau sudah di backup ya, kalau sudah di backup kita sinkron saja ya. Oke, kemudian kita tunggu ya proses penyinkronannya. Oke, di sini tertulis pergeseran anggaran ke-1 tidak dapat dilakukan pengesahan karena tidak sesuai antara akun sebelum dan sesudah. Oke, nah jika kalian mengalami hal yang seperti ini ya, error seperti ini ya, jadi di sini solusinya adalah kita harus kita keluar dulu ya di sini. Ya, kita perhatikan ya di sini revisi dan awal ya. Ini adalah belanja modal ya 5.2. Ini yang awalnya ini berbeda ya dengan yang direvisi. Jadi kita harus sesuaikan, kita harus membuat revisi dan awal ini harus sama. Nah, jadi yang sebelumnya ini 44 932 970 ya. Ini karena realisasinya tidak sesuai dengan anggaran sebelumnya, jadi ini ada selisih ya. Ada selisih 1.797.966 karena ada buku paket yang mereka tidak kirim juga ya. Nah, di sini juga ya untuk belanja operasi ini ada selisih ya antara yang awal, RKS awal dan revisi. Jadi itu karena anggaran buku ya, anggaran belanja modal. Kita bisa solusinya adalah menyisipkan buku ya yang sesuai dengan jumlah atau nominal yang tadi ya, selisihnya 1.797.966 ya. Ya, kita atur untuk satuan item. Nah, selanjutnya itu kita taruh di tahap 3 saja ya, entah di September, Oktober, November, atau Desember. Yang pasti kita harus taruh di tahap yang ketiga ya. Nanti kita akan berubah itu ya, misalnya memang tidak ada pembelanjaan di tahap 3 untuk buku seharga ini, kita bisa hapus di RKS perubahan. Nah, di sini sudah sesuai ya antara revisi dan awal ini ya. Nah, ya sekarang tugas kita adalah menyesuaikan untuk belanja operasi yang 5.1 ini ya, yang masih merah ya, antara RKS awal ini dan RKS revisi ya. Ada selisihnya, jadi solusinya kita akan mengganti ya yang belum ini 1.797. Ya, saya buka dulu RKS ya, untuk RKS induknya di tahap yang ketiga. Item-item mana yang akan
kita geser ya. Yang akan kita rubah tadi kan yang tahap 2 sudah fix ya. Sekarang di tahap yang ketiga saja ya yang kita kurangi ya. Karena itu sudah melebihi batas anggaran ya. Jadi kita akan melihat anggaran di tahap 3 mana yang akan kita hapus. Dan pastinya ini yang belum, ini harus 0 ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk mencari anggaran di tahap yang ketiga ya. September, Oktober, November, Desember. Di sini banyak ya. Kita cek ini 2.650. Oh, ini terlalu banyak untuk bahan bangunan ya. Ya, kita hapus saja. Ini karena hanya anggaran ya, kita bisa kurangi ya. Oke, maka akan turun ya di sini. Dari tadi 1.700.000 ini sisa minus 400.702. Ya, kita cari lagi sampai ini 0. Ini masih ada 57. Oh, ini sudah kelebihan ya. 57.034 ini agak susah untuk mencari 0.34 rupiahnya ya. Jadi kita tentukan saja, kita buat anggarannya. Nah, biasanya harga 57 ini kita ambil item yang harga-harga seperti harganya sekitaran begini ya. Nanti kan kita akan menghapusnya lagi ya di RKS perubahan ya, untuk jika sudah ada belanja tahap yang ketiga ya, pasti untuk belanja-belanja ada yang beberapa kegiatan yang akan kita hapus, kemudian kita bisa inputkan kegiatan yang baru dengan harga yang baru ya, dengan jumlah barang yang baru ya. Dan di RKS perubahan, nah di sini kita mengambil contoh belanja pulsa listrik ya. Untuk pulsa listrik harga 50.000 kita hargain seperti ini saja ya. 57.000 agak kemahalan, tapi nanti kita hapus di RKS perubahan tahap yang ketiga ya. Kita taruh saja di Desember ya, satu kali agar ini langsung 0 ya. Ini sudah biru semua, 5.1, 5.2 ya. Ini sudah biru semua, artinya sudah tidak ada yang merah lagi ya. Nah, kalau kita cek ya, untuk RKS ini harus sudah sesuai ya per tahapnya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu harus sesuai, baru kita lakukan pengesahan kembali. Ini ya sudah biru semua, tadi merah, artinya sudah sesuai ya, baru kita cetak lagi ya, karena kan ada perubahan, kita harus cetak lagi print outnya, baik hard copy, dan saya sarankan untuk meng-save soft copy-nya ya, karena ketika kita beralih ke RKS perubahan, maka RKS pergeseran ini print outnya akan hilang ya, tombolnya. Begitu juga dengan tombol yang RKS induk itu sudah tidak ada. Makanya saya sudah menyimpan soft copy-nya di folder ya. Sudah saya sendirikan, tinggal saya cetak jika diperlukan. Mengenai cara print sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, sekarang kita langsung lakukan pengesahan kembali ya, karena sudah 0 dan ini sudah biru semua. Untuk awal dan revisi RKS-nya, nah ya, pastikan terhubung dengan internet, baru kita sinkron ya. Kita tekan sinkron, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai.
Ya, ini sudah muncul ya. Tadi langsung error. Nah, ini langsung muncul informasinya ya untuk melakukan pengesahan kertas kerja. Ya, pastikan ya semua ini sudah sesuai ya. Poin 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Pastikan bahwa semua anggaran tidak tersisa atau sudah bernilai 0. Cetak terlebih dahulu dokumen atau save ya, seperti tadi. Pastikan dokumen rincian kertas kerja yang telah dicetak tadi untuk diketahui kepala sekolah di manajemen BOS ya. Pengesahan akan dikirimkan dimungkinkan diterima atau ditolak oleh dinas ya. Jadi kita harus menginformasikan kepada dinas daerah untuk dilakukan verifikasi terkait RKS pergeseran ini. Kemungkinan ada yang akan diedit, dirubah, jadi kita harus menyesuaikan mengikuti informasi-informasi jika RKS kita ditolak ya. Kita centang setuju, kemudian kita tekan kirim ya. Jika sudah sesuai, kita tunggu lagi proses sinkronisasi pengesahan RKS pergeseran ini. Ya, ini masih error ya, tiba-tiba ya. Kalau error kita langsung coba lagi pengesahan, kemudian kita sinkron sampai dia berhasil ya. Kita bisa mencoba ulang-ulang ya. Ya, di sini saya juga masih error ya. Saya sudah coba menggunakan sinkron di depan, tapi tidak bisa. Saya coba keluar dulu aplikasinya ya. Saya keluar dulu, kemudian saya masuk lagi ya aplikasinya. Ya, di sini saya langsung sinkron ya dari depan menu utama. Ya, ini berhasil ya, sync data sudah berhasil ya di kanan bawah. Oke ya, kalau sudah ya di sini kita cek ya di menu pergeseran ya, kita aktifasi kembali kertas kerjanya, sumber dana. Nah, di sini sudah ada tombol cek status ya. Tombol pengesahannya sudah tidak ada lagi. Hanya ada cek status yang kita tinggal menunggu verifikasi dari dinas apakah disetujui ya atau tidak disetujui ya. Untuk cek status ini harus terhubung dengan internet. Ini BOS pusat sudah disetujui ya, karena saya sudah menghubungi langsung dinas terkait dan mereka sudah periksa, sudah sesuai ya untuk RKS pergeserannya. Nah, di sini kita tinggal membuat BKU tahap yang kedua. Karena RKS pergeseran ini kita buat sudah sesuai dengan anggaran belanja di tahap yang kedua. Oke, nah di sini ya. Kita ke menu penata usahaan, aktivasi BKU, sumber dana. Ya, kemudian ini sudah terbuka bulan April. Oke, nantikan tutorial dari saya tentang cara membuat BKU tahap yang kedua, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Oke, semoga tutorial ini boleh bermanfaat, terutama tim manajemen BOS dan operator Arkas di seluruh tanah air Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.